Dan Firda akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 tentang Markov Chain. Pendahuluan. Model rantai Markov dikembangkan oleh A.A. Markov tahun 1896. Dalam analisis Markov, yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Analisis Markov, bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum dikenal sebagai proses statistik. Analisa rantai Markov, suatu metode yang mempelajari sifat-sifat atau variabel masa lalu dan masa sekarang. Analisis Markov adalah suatu teknik matematik untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Analisis Markov. Analisis ini tidak memberikan keputusan rekomendasi, tetapi memberikan informasi probabilitas situasi keputusan yang dapat membantu pengambilan keputusan, tetapi merupakan teknik deskriptif yang menghasilkan informasi probabilitas. Asumsinya, probabilitas baris berjumlah sama dengan 0 berlaku bagi setiap siapa saja dalam sistem. Konstan sepanjang waktu merupakan kejadian-kejadian yang berdiri sendiri atau independen. Deterministik, jika dari pengalaman yang selalu lalu keadaan yang akan datang selalu barisan kejadian dapat diramaikan secara pasti. Stokastik, jika pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang. Konsep dasar analisis Markov, stati dari sistem atau stati transisi. Sifat apabila diketahui proses berada dalam suatu keadaan tertentu, maka peluang perkembangannya proses di masa mendatang hanya tergantung pada keadaan saat ini, tidak tergantung pada keadaan sebelumnya, atau dengan kata lain, rantai Markov adalah rangkai proses kejadian di mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang tergantung pada kejadian sekarang. Di sini ada aplikasi membuat keputusan dalam bisnis atau industri. Aplikasi ganti merek, utang piutang, operasi mesin, analisis pengawasan, dan lain-lain. Informasi yang dihasilkan tidak mutlak menjadi suatu keputusan karena sifatnya hanya memberikan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Probabilitas transisi dan contoh kasus. Probabilitas transisi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Tabel 1 matrik kemungkinan transisi. N mengatakan jumlah dalam proses. PIZ kemungkinan transisi dari keadaan saat I ke keadaan J. Jika saat ini berada pada keadaan I, maka baris I dari tabel di atas berisi angka-angka PI1, PIN merupakan kemungkinan berubah ke keadaan berikutnya. Oleh karena itu, angka tersebut melambangkan maka semuanya merupakan bilangan non-negatif dan tidak lebih dari 1. Pada suatu kota kecil terdapat 2 pasar swalayan, W dan L. Diasumsikan setiap pembelian di kota tersebut melakukan kunjungan belanja 1 kali per minggu. Dalam sembarang minggu, seorang pembeli hanya berbelanja di W atau di L saja dan tidak di keduanya. Kunjungan belanja disebut percobaan trial yang proses dan toko yang dipilih tersebut keadaan dari proses. Di sini ada pemilihan pada
suatu minggu. W dan L pilihan minggunya berikutnya W dan L. W tercapai 90 dan L 20, L 10, W 80, L. Pada kedua baris berjumlah 100, tetapi jumlah kolom tidak. Informasi ini digunakan untuk membuat matriks kemungkinan berpindah keadaan atau transisi. Didefinisikan keadaan 1 pembeli berbelanja di W, keadaan 2 pembeli belanja di L. Dengan demikian, matriks kemungkinan transisi adalah sebagai berikut. Pemilihan pada suatu minggu, W 90 dibagi 100%, 0,9, dan L pilihan minggunya 20 bagi 100%, 0,2%, 0,2, 10, L 10 per 100, 0,1, L pemilihan pada suatu minggu L dan pemilihan minggu berikutnya 80 per 100 sama dengan 0,2%. Tabel 3 transisi. Terlihat bahwa kemungkinan dari setiap baris jumlah 1, syarat-syarat analisis Markov, satu jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan berawal dari sistem sama dengan 1. Probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Probabilitas transisi konsisten sepanjang waktu. Kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Probabilitas tree dan contoh kasus. Probabilitas tree merupakan cara yang mudah untuk menggambarkan transisi jumlah terbatas dalam suatu proses Markov. Contoh kasus, sebuah perusahaan transportasi mempunyai 220 unit mobil, namun tidak semua mobil dapat beroperasi dikarenakan mesin rusak. Data yang sedang beroperasi, narik, dan rusak mogok adalah sebagai berikut. Status saat ini narik dan mogok. Banyaknya mobil hari pertama 120 yang narik dan hari pertama mogok 100%, dan hari kedua yang narik 144 dan mogok 76, dan jumlah keseluruhan 220 dan 220. Dalam waktu 2 hari terdapat perubahan mobil yang terjadi beroperasi ternyata rusak. Begitu pula sebaliknya. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi ada pada tabel berikut. Hari pertama narik mogok. Hari kedua narik 70, mogok 74, mogok 50, dan mogok 26, dan total keseluruhan 144 dan 76. Jumlahnya 120, 100, dan 120. Dari data tersebut, hitunglah probabilitas transisi hari ketiga narik jika hari ke-1 narik. Probabilitas hari ketiga mogok jika hari ke-1 narik. Hari ketiga narik jika hari ke-1 mogok. Hari ketiga mogok jika hari ke-1 mogok. Probabilitas transisi hari pertama narik mogok. Hari kedua jika narik narik 71 bagi 120 hasilnya 0,5833. Jika hari pertama mogok dan hari kedua narik terdapat 74 bagi 100 hasilnya 0,74, dan jika hari kedua mogok dan hari pertamanya narik 50 bagi 150 menghasilkan 0,4167. Hari kedua mogok dan hari pertama mogok 26 dibagi 100 menghasilkan 0,26. Probabilitas tree jika hari
ke-1 menarik, hari ke-2 hari ke-1 hari ke-2 naik 0,85.833 dan 0,4.167, narik hari ke-2 5.833 dan mogok 0,4.167. Jaga hari ke-3 naik 3.402 dan mogok 0,2.431 dan narik 3.084 dan mogok 1.083. Hari ke-2 hari ke-1 hari ke-2 dan hari ke-3. Jika mogok 0,74 0,26, narik hari ke-2 0,74, mogok 0,26, hari ke-3 narik 0,4316, mogok 3.084 dan narik 0,192 dan mogok 0,676. Dari dua gambar tersebut kita bisa menjawab soal di atas, sehingga probabilitas hari ke-3 narik jika hari ke-1 narik 0,3402 ditambah 0,3084 menghasilkan 0,6486. Jika hari ke-3 mogok, hari ke-1 narik hasilnya 0,2431 ditambah 0,1083 hasilnya 0,3514. Jika hari ke-3 narik, jika hari pertama mogok 0,4316 ditambah 1924 menghasilkan 0,624. Jika hari ke-3 mogok dan jika hari pertama mogok 0,3084 ditambah 0,676 menghasilkan 0,376. Pendekatan matrik dan contoh kasus. Ada kalanya kita harus mencari probabilitas pada periode yang sangat besar, misalnya periode hari ke-9 ke-10 dan seterusnya, akan sangat menyulitkan dan membutuhkan media penyajian yang khusus jika kita menggunakan probabilitas tree. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan metrik probabilitas. Dari contoh ini menunjukkan bahwa analisis Markov tidak memberikan solusi atau keputusan. Namun, analisis tersebut memberikan informasi yang dapat membantu pembuatan keputusan. Contoh soal, industri personal komputer merupakan industri mengalami pergerakan sangat cepat dan teknologi menyediakan motivasi kepada konsumen untuk mengganti komputer setiap tahunnya. Kepercayaan merek sangat penting dan perusahaan-perusahaan mencoba segala cara untuk menjaga agar konsumen menjadi puas. Bagaimanapun juga beberapa konsumen mencoba untuk mengganti dengan merek yang lainnya. 3 merek tertentu, Doorway, Bell, Kumfak, yang menguasai pangsa pasar. Orang yang memiliki komputer merek Doorway akan membeli tipe Doorway yang lain 80% dan sisanya membeli 2 merek yang lain dengan peluang sama besar. Pemilik komputer Bell akan membeli Bell lagi 90% dari waktu, sementara itu 5% akan membeli Doorway dan 5% akan membeli Kumfak. Sekitar 70% pemilik Kumfak akan membeli Kumfak, 20% akan membeli Doorway. Tiap merek memiliki 200.000 konsumen yang berencana untuk membeli sebuah komputer baru pada tahun depan. Berapa banyak komputer dan tipe akan dibeli. Cara penyelesaian kasus di atas merupakan kasus rantai Markov. Inisial 200.000 konsumen
memilih Durway 0,8, 0,05, 0,2, Bell 0,1, 0,9, 0,1, Kunfak 0,1, 0,5, 0,7. Untuk tahun depan, B 0,8, 0,5, 0,2, 0,1, 0,9, 0,1, 0,1, 0,5, 0,7 akan menghasilkan 0,665, 0,185, 100, 305, 100,18, 0,82, 0,18, 0,155, 0,85, 0,515. Durway hasil tersebut bisa dijumlahkan menjadi 213.000 dan untuk Durway Bell 236.000 dan Kunfak 151.000. Pada tahun depan, konsumen yang memiliki komputer Durway akan membeli Durway lagi 66,5% dan membeli Bell 18% dan membeli Kunfak 15,5%. Untuk konsumen yang memiliki komputer Bell akan membeli Bell lagi 82% dan membeli Durway 9,5% dan membeli Kunfak 8,5%. Sedangkan untuk konsumen yang memiliki komputer Kunfak akan membeli Kunfak lagi 51,5%, membeli Durway 30,5% dan membeli Bell 18%. Banyaknya komputer yang akan dibeli pada tahun depan untuk merek Durway sebanyak 213.000, Bell sebanyak 236.000 dan Kunfak sebanyak 151.000. Pada tahun depan, konsumen yang memiliki komputer Durway akan membeli Durway lagi 66,5%, membeli Bell 18% dan membeli Kunfak 15,5%. Untuk yang memiliki komputer Bell akan membeli Bell lagi 85%, membeli Durway 9,5% dan membeli Kunfak 8,5%. Sedangkan untuk konsumen yang memiliki komputer Kunfak akan membeli Kunfak lagi 51,5%, membeli Durway 30,5% dan membeli Bell 18%. Banyaknya komputer yang akan dibeli pada tahun depan untuk merek Durway sebanyak 213.000, Bell sebanyak 236.000 dan Kunfak sebanyak 151.000.